susah. Dasar pemrograman Java. Oke. Bisa terlihat di situ ya. Materi dasar pemrograman Java. Sudah dibaca belum? Halo, sudah dibaca belum? Atau di-download, disimpan? Ya. Indah Widiani. Angkat tangan. Ada apa, Mbak? Yang lain coba ini di mute dulu ya. Suaranya di mute dulu ya. Mikrofonnya. Oke, terima kasih. Kita akan coba bahas dulu. Kita PBO ini memakai aplikasi NetBeans. NetBeans yang kemarin sudah kalian install. Kemudian sudah mencoba untuk membuat proyeknya. Sudah ya? Nah, sebenarnya dasar pemrograman PBO atau apapun atau PHP dan sebagainya itu pada dasarnya memiliki bahasa yang hampir sama. Di antaranya ada identifier, kemudian ada keyword-nya, keyword bahasa pemrograman masing-masing, kemudian ada tipe data, pasti semua ada tipe data. Kalian di kelas 10 pasti sudah diajari Bu Lili tipe data, ya kan? Kemudian ada operator, itu yang paling dasar, karena nanti akan membuat sebuah program pasti sering menggunakan operator. Kemudian ada separator, ada operator, ada separator. Nah, ini latihannya. Nah, apakah perlu yang Bu Haji sebutkan tadi dibahas? Karena ini kalian di kelas 10 sudah dapat sebenarnya. Yang mau menjawab boleh di-unmute. Perlu dibahas atau tidak? Atau langsung menuju ke masalah yang kalian hadapi saja? Lanjut. Lanjut aja, berarti sudah paham ya? Oke, lanjut aja. Atau baju ini. Bahas kilas aja ya. Identifier itu sama seperti apa namanya variabel. Nanti kalian akan bertemu dengan variabel-variabel yang nanti akan digunakan untuk operasi. Ini keyword-keywordnya tidak perlu dibahas ya, karena ini bisa dibaca sendiri. Nah, kemudian ini tipe data. Kemarin di tugas dasar pemrograman yang Bu Haji contohkan itu sudah ada tipe datanya. Jadi kalian menampung tipe data seperti nama, hobi, umur, itu ditampung di tipe data, kemudian baru di outputkan. Nah, kemarin ada juga yang langsung membuat output tidak ditampung dulu ke dalam tipe data. Nah, Bu Haji menilainya juga berbeda itu, walaupun hasilnya sama, outputnya sama, tetapi karena jalannya berbeda, prosesnya berbeda, Bu Haji juga menilainya juga agak berbeda, walaupun hasilnya sama ya. Tipe data yang biasa kita pakai adalah in. Itu sering banget dipakai, biasanya digunakan untuk menampung angka. Kemudian ada float dan double. Float dan double itu biasa digunakan untuk menampung tipe data desimal ya. Desimal, jadi beda. Kalau kalian menampung angka,
Kalau nanti dia ada pembagian, kalian dibuat dalam bentuk float atau double, jangan integer. Nah, karena nanti komanya nggak akan keluar. Kemudian yang sering dipakai adalah string. Kemarin banyak yang kendala yang masuk ke WA Bu Haji itu error di script-nya. Nah, biasanya kalian nulis string itu S-nya kecil, padahal kalau string S-nya itu harus kapital. Itu juga berpengaruh. Pengaruh di script-nya. Nah, untuk tipe data hampir sama dengan yang di kelas 10 ya. Kita lanjut, operator, ini biasa yang kita pakai. Nah, yang paling bawah ini, kemarin kalian sudah pakai, itu untuk menyambung string, bisa juga untuk menjumlahkan. Menyambung string itu menyambung, kalau kalian mau membuat output seperti ini. Nah, membuat output seperti ini. Ini ya, ini string, kemudian ini variabelnya. Jangan lupa pakai titik komanya hilang nanti akan error. Kemudian variabel dimasukkan isi variabelnya, kemudian baru di-outputkan. Nah, di sini ada dua variabel, nama dan kelas. Nah, cara menyambungkan yaitu dengan tanda plus. Kalau kalian mau menambahkan lagi, misalnya terima kasih, di sini ada tambahkan lagi plus, petik 2, terima kasih, petik 2. Nah, itu. Sampai sini ada pertanyaan dulu? Atau lanjut? Lanjutin. Oke, lanjut. Siap. Nah, perlukah Bu Haji contohkan untuk membuat satu proyek? Perlu tidak? Atau sudah paham? Perlu. Oke. Ini apa? Yang ada di layar? Layar apa ini? Ini layar apa? Yang sudah install pasti sudah paham. NetBeans, ya. Kalau mau buat project NetBeans caranya gimana? Di sini ada New project. Oke, new project. Di sini nggak ada new. Di mana new-nya? Di atas. Di atas. Ini ada file, bisa juga lewat sini new project atau ini tanda plus yang kuning. Bisa di atas, bisa di toolbar-nya. Nah, kemudian di sini akan muncul beberapa jenis project. Ada project Java application, class library, dan sebagainya. Kita pakai yang Java application dulu. Java application diklik, kemudian di next. Nah, di sini yang biasanya kalian bingung, defaultnya project location itu akan mengarahkan ke ke folder yang ada di dokumen, yang foldernya NetBeans sendiri, tapi bisa juga disimpan di tempat lain. Itu terserah kalian. Tapi jangan sampai lupa, kalian letaknya di mana, jangan sampai lupa. Bisa di D atau di mana terserah. Pak Bu Haji simpannya di sini dulu. Kemudian setelah masuk ke sini, setelah menentukan lokasi, project name-nya diganti sesuai yang diminta di soal. Misalnya kita mau buat soal apa tadi? Ini ya, latihan 2. Latihan 2. Project name jangan sampai ada spasi ya, dilarang pakai spasi. Sama seperti nama-nama variabel dan nama-nama yang ada di, kalian kalau memberi penamaan di program, jangan pakai spasi. Nah, setelah ini, diklik finish, maka otomatis nanti akan terbuka jendela yang sudah ada beberapa skripnya.
Sini. Seperti ini ya. Ini default ketika kita membuat project. Nah, kemudian di atasnya nama filenya adalah latihan2.java. Latihan2 itu mengikut nama project yang tadi dibuat. Nah, ini yang paling penting. Di dalam file Java itu pasti ada file main. Harus ada file main. Kalau ini dihapus, nanti tidak jalan. Nah, kita nyekripnya di sini. Yang di sini dibiarkan aja. Yang atas ini. Kita nyekripnya di sini. Kita buat string nama. Kemudian string kelas. Kalau kita mau buat umur itu harusnya pakainya apa? Tipe datanya, bukan integer, bukan string ya. Kemarin pakainya string semua kok, ada yang pakai string semua. Umur. Kemudian kalau mau pakai nomor HP. Nomor HP, kita pakainya tipe datanya apa? Apakah integer? Padahal kalau nomor HP itu kan ada nolnya di depan kan? Nah, kalau kita pakai integer, nanti nolnya nggak ikut. Nanti nolnya nggak ikut, jadi kita pakai string supaya nolnya bisa terbaca. Tuh. Nih, langkah pertama adalah deklarasi variabel. Nah, di sini Bu Eci tuliskan deklarasi variabel, kemudian ada garis miring 2. Ini tandanya dia adalah komen. Komen tidak akan dibaca oleh program. Jadi kalau kita nulis garis miring 2 diikuti tulisan apapun dalam satu baris, itu tidak akan berpengaruh. Nah, kalau beberapa baris, kita pakainya garis miring bintang. Nah, tadi yang kita tulis string dan sebagainya akan ikut terkomen. Nah, supaya dia menutup komen, ditutup dengan ini. Ini komen. Oke, paham ya? Kita lanjut. Nah, kemudian kita akan membuat output. Sistem print atau print ln. Nah, ini untuk menggabungkan string. Menggabungkan variabel dan string. Yang dimaksud string itu ini ya. Nih, tulisan yang akan dikeluarkan. Sistem. Kelas. Nah, kemarin ada juga yang menuliskan gini. Tidak ada spasi dan satu baris penuh ditulis sampai belakang sana. Nah, nanti yang keluar juga tidak ada spasinya. Jadi tulisannya nyambung terus gitu.
Kemarin ada yang menemukan error seperti ini? Ada yang menemukan error seperti ini? Ini kira-kira errornya apa? Errornya apa? Ada yang tahu? Kalau kita nyekrip, kemudian di sini ada garis bawah merah, itu tandanya dia bermasalah. Ada yang tahu ini masalahnya di mana? Halo? Nggak ada yang tahu? Ini variabelnya sudah ada isinya belum? Udah, accept aja ya. Mana? Mana? Nah, ini udah ada Bu. Nama sama dengan Nah, Ketik pada Bu juga. Haji di sini ngetiknya belum ada loh ya. Nah, di berarti sini dicontoh kan? terfreeze kayaknya. Batu. Gimana? Gimana? Takbu itu Bu, stak. Tak. Tak PPTX. Oh, di situ. Kalian nggak lihat berarti? Udah, Ya nggak lihat. nggak kelihatan Bu. Ngomong tuh dari tadi tuh. Lah apa toh? Kirain punya saya tahu Bu. Saya kira HP ku kentang. Sebentar ya. Berarti kelihatan sekarang? Kelihatan. Kelihatan skripnya? Iya. Beta. Oke. Oke, isinya apa tadi? Kita isi apa nama misalnya? Bu Aji. Semangat ya. Kemudian kelas diisi kelas berapa? Kelas berapa? 11 RPL gitu ya. 11 Bu. Yo, 11. Kemudian umur diisi Ipo Bu. 10 jangan tahun. tua-tua loh ya, jangan tua-tua. Ipo 10 tahun, Bu. tahun. 17. 17. Nah, 17 kita tidak pakai petik karena di sini umur tipe datanya integer ya. Integer. Jadi kalau integer tidak pakai tanda petik. Kalau nomor HP Yes. pakai nggak? Oke. String. Pakai karena dia string. XXX nggak ketok. Oke, kira-kira sampai Nomor sini WA aku aja. Bu. outputnya seperti apa ini nanti? Yang belum terlihat? Nama saya Bu Aji, kelas 11 RPL. Oke. Kemudian umurnya kelihatan belum? Belum. Belum. Nah, Bu Haji pengennya itu beda baris. Caranya gimana? Enter. Enter. Yang mana? Entermu. Sini enter gitu. Buat lagi. Terus? Ya. Buat lagi. Buat Sistem lagi. outprint. Oh gitu. Bedanya print sama print Oh, ln ya. apa? Ada yang tahu? Enggak Bu. Umur. Copy aja ya. Udah ya. Ada suara burung ya? Siapa yang Ya punya? rapi Bu. Nih, kira-kira ini sudah keluar belum hasilnya, outputnya? Udah. Oke, kita coba. Run. Nge-lag kah? Nge-lag.
Iya, untuk lagi. Oke, hasilnya sama seperti harapan? Ya. Oke, sama ya. Jadi pada dasarnya pada dasarnya kita kalau mau buat project, mau buat file Java, kita ngetiknya di sini, di main, jangan di atas. Kemudian kemarin ada yang buat tidak pakai tidak pakai ini ya, tidak pakai variabel dan tipe data, jadi langsung dia dikeluarkan semua. Itu juga boleh. Tapi seperti yang Bu Haji bilang tadi, nilainya juga berbeda. Ada juga yang melebihi ekspektasi. Jadi pakai inputan. Sudah ada yang pakai inputan. Apresiasi tinggi juga kepada mereka-mereka yang sudah eksplor sendiri di luar yang Bu Haji berikan. Ya, sudah ada yang pakai inputan, kemudian ada juga yang ngirimnya malah si, mbuh piye kuwi kok iso ngepoke si, Bu Haji kembalikan. Ada juga yang ketuker sama program tugasnya Bu Ana, ada yang ngirim tugasnya Bu Haji ke Bu Ana enggak? Apa saking pusingnya? Tuh. Oke, sampai sini ada pertanyaan dulu? Silahkan kalau ada pertanyaan. Tidak. Tidak. Oh, bos sih. Nah, review dari tugas-tugas yang kemarin, sudah dikumpulkan dari RPL 1, 2, 3. Kalau dari yang di RPL 3, kemarin sudah mengumpulkan yang tugas 4, dasar pemrograman Java. Masih banyak tugasnya yang sama plek dengan teman-temannya. Bahkan nama autor di sini, nama autor itu masih sama dengan punya temannya. Jadi pasti itu mengerjakannya embuh bareng-bareng atau embuh ngopas. Ya. Besok lagi kalau ditemukan seperti itu, Bu Haji akan kembalikan ya. Tidak dinilai dua-duanya dan akan dikembalikan. Kalau kalian memang tidak punya fasilitas, dalam hal ini adalah laptop, kalian bisa gabung sama temennya, tapi buat sendiri. Jangan ngopi, buat sendiri karena besok kalian kesusahan sendiri. Kalau cuma ngopi nggak tahu apa-apa, waktunya tes, gagal tes, nggak nerima sertifikat berlogo Garuda dong. Maneman ya. Kemudian ada juga yang ngopi tapi hanya headnya saja. Isine kene ora ono. Jadi kosongan. Ya bosnya nggak bisa nilai kayak gitu. Bahkan yang dikumpulkan nama proyeknya ada yang nama temannya. Itu juga ada. Kemudian kemarin sudah ada beberapa temanmu yang mengirimkan kendala-kendala. Di mana ya? Aku lupa. Ada yang mau menyampaikan kendala-kendala, silahkan. Ada yang mau menyampaikan kendala? Silahkan. Kemarin banyak banget yang masuk ke WA-nya Bu Haji, tapi sekarang disuruh menyampaikan kendala kok malah tidak ada. Atau sudah jelas gamblang-gamblangnya? Sudah jelas? Ya, silahkan. Lumayan. Ya, Mbak. Ini siapa?
Siapa? Siapa ini? Siapa? Ya, silahkan. Gimana? Halo? Hai. Ya, nggak ada? Nggak ada yang mau ditanyakan? Cukup? Enggak. Oh, enggak. Oke. Ini rangkuman dari beberapa temanmu yang sudah menyampaikan kendala. Share-nya mana ini? Share. Ini ya. Bagaimana cara menangani debugging? Kalian tahu arti debugging itu apa? Error. Ya, debugging itu adalah checking error. Apakah error atau tidak? Nah, kalau ada error, biasanya di situ tadi kan Boci banyak yang garis bawah merah itu kan. Kalau garis bawah merah berarti dia error di script-nya. Nah, kalian lihat di sebelah kiri, di sebelah kiri yang ini. Yang ini misalnya ini error ya, tak tulis. Nah, ini kan error kan? Di sini ada tanda seru. Nah, kalian lihat di situ warningnya apa? Cannot find symbol. Jadi dia tidak mengenal print itu apa. Berarti dia salah ketik. Atau kemarin banyak juga yang nulisnya string gini. Ini dilihat aja sudah kelihatan. Oh, skripnya yang bermasalah. Nah, kalau skripnya sudah benar tapi tidak keluar, nah itu kemungkinan tidak terisi variabelnya atau tidak terbaca ketika eksekusi. Jadi si program tadi tidak membaca. Contohnya tadi ketika kalian buat komen seperti ini, printnya ikut terkomen, jadi tidak akan keluar. Nah itu contoh-contoh kecil yang biasa didapat errornya. Nah, error yang lain bagaimana cara mempermudah membuat desain program baru. Nah, besok ini akan diajari ketika semester 2 ya. Membuat desain user interface dari NetBeans. Nah, kemudian cara menyimpan program. Ada yang tidak tahu cara menyimpan program? Ctrl S. Ctrl S atau Save As diganti ke namamu sendiri, nama yang kalian inginkan. Ini ada lagi, tidak bisa paham komputer atau cara penggunaan atau pengoperasiannya. Ini tenanan pora ini. Ya. RPL lo, masa ora iso paham cara menggunakan komputer. Kemudian ini. Tidak ada alat komputer atau laptop, Bu. Nah, itu tadi ya solusinya bisa ke teman terdekat yang memiliki laptop. Belajar bareng-bareng di situ. Bisa mengerjakan bersama, tetapi proyeknya yang dikemukakan harus berbeda. Harus mengerjakan sendiri supaya kalian paham. Nah, ini ada lagi. Terlalu sulit untuk memahami pelajaran sendiri tanpa ada keterangan langsung dari guru. Nah, Bu Cik sekarang tanya, dengan adanya video conference ini membantu atau tidak? Atau kalian cukup mendapatkan materi yang diberikan? Halo? Cukup membantu atau tidak? Halo? Perlu diadakan lagi enggak? Perlu diadakan lagi Vicon enggak? Ya mungkin tidak tiap minggu, mungkin 2 minggu sekali gitu kita buat Vicon diskusikan hal-hal yang kalian belum paham gitu ya. Nah, ini ada lagi.
Struktur pertama yang harus ditulis dalam programnya apa ya, Bu? Nah, tadi Bu Haji sudah sampaikan ya cara menuliskan langkah pertama kali di situ. Ini cara membetulkan jika terjadi error gimana, Bu? Nah, tadi itu sudah dipraktekkan. Ini ada lagi yang bertanya, apakah hasil runningannya ada di bawahnya, Bu? Kalau secara defaultnya memang di bawah, tetapi kita bisa ganti di samping, di samping atau di mana, bisa diganti-ganti. Ini ya, secara defaultnya memang di sini. Mana lagi nih? Kalau mau memberi spasi pada hasil runningan gimana ya, Bu? Oh, ini tadi saya gandeng-gandeng mau ya. Sudah paham ya, cara membuat spasi tinggal ditambahkan di dalam string aja di sini. Nih, tambahkan spasi. Spasi, tapi jangan di sini spasinya. Kalau spasinya di sini dia tetap aja nggak akan kebaca spasi. Atau bisa seperti ini. Spasi, terus ketik lagi, terus tanda tambah. Gitu. Oke. Sampai sini mungkin ada pertanyaan lagi? Cukup ya? Sekarang Bu Haji mau share nilai dulu. Mungkin kalian di Google Classroom sudah mendapatkan nilai masing-masing. Tapi Bu Haji mau memotivasi kalian yang belum mengumpulkan tugas sama sekali, itu juga banyak. Ini rekap nilai yang sudah masuk di Bu Haji. Kelihatan di situ? Belum? Kelihatan enggak? Kelihatan. Kelihatan ya? Kelihatan. Itu merah-merah berarti memang belum ada nilai, belum mengumpulkan. Ini di RPL 1. RPL 1 masih banyak yang kosong. Masih banyak yang merah. Ini RPL 2. RPL 2. Banyak yang 3 tugas belum mengumpulkan sama sekali. Ini yang RPL 3. Tinggal 1 orang yang tidak. Adelvin, ini orangnya ada atau pindah atau gimana? RPL 3? Ada. Ada. Sekarang enggak pernah ngerjain. Di mata pelajaran lain bagaimana? Ngerjain. Kayak Sekarang anaknya masuk enggak nih di Vicon? Ada enggak ini? Enggak. Kayaknya enggak. Oh, Enggak. tugas Wiranggarap pemenang Vicon ya. Oke, ketua kelas RPL 3 siapa ya? Irfan. Irfan. Iya, Yovan. Irfan sama siapa? Hah? Yovan. Irfan sama Yovan. Oh, Yovan, bukan Irfan ya? Iya. Bukan. Oh, iya, sorry. Ini pokoknya sing tak cekel ketuanya. Nanti ketuanya bisa memotivasi temannya supaya bisa menambah. Oh saya, Bu. Wah, yuk tugas. Nah, ini wali kelasnya siapa? RPL 3. Pak Kornado. Oke, nanti Bu Haji juga koordinasi sama Pak Kornado, tapi kamu sebagai ketua kelas juga ngopiai konco-koncone. Yap. RPL 2, ketua kelasnya siapa? Ada RPL 2 nggak? Siapa RPL 2? Oh. Ngomong. RPL 2 tidak ada nyawa. Orang sing masuk. Melvin, Bu Melvin. Ketua kelas RPL 2. Melvin. 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 Iya. Melvin. Lah emang DN dhewe orang ngarep tugas ya piye? Melvin ora tahu itu biasa. RPL 1 siapa? Ketua kelasnya? Ridho Roma. Ridho. Ini wali kelasnya Bu Ana ya. Bu Ana. Bu Ana, ini Bu Ana ada di sebelah Bu Haji. Ya.
Bu Ana, ini anak-anaknya banyak yang nggak mengerjakan. Bagusnya diapain ini Bu Ana? Oh, ditokke jari. Yang RPL 2 wali kelasnya siapa? Bu Salis. Bu Salis ya. Bu Sali. Oke. Kemudian nanti nek meneng Nita tak ampiri ya. ya melu ya. Oh. Tapi ya sudah iki ya. Ya melu berarti. Iya betul. Ini terakhir sebelum Bajik tutup, ketika nanti kalian mengerjakan tugas, kemudian mau mengumpulkan, ya, yang dikumpulkan itu adalah laporan. Jadi ada dua. Satu bentuk laporan, di dalamnya adalah screenshot, script dan outputnya. Nah, kemudian yang kedua adalah file Java-nya, file project-nya. File project itu kan banyak, ada beberapa folder ya. Nah, itu satu project diklik kanan di RAR atau di zip, terserah kalian, supaya nanti terkompres dan baru diupload. Kemudian uploadnya jangan di Google Classroom, karena di situ nanti Bajik nggak bisa download. Yang bisa download adalah admin. Nah, kalian uploadnya di Google Form yang sudah Bajik sediakan itu di sana. Ya. Jelas ya? Iya. Tidak ada Iya. kesalahan lagi. Oke? Ikut. Bajik cukupkan sekian. Semoga, oh ya, minggu depan kita ada PTS ya. Sudah, mungkin nanti ya, minggu depan ada PTS. Nanti mungkin akan disampaikan sama wali kelas. Jadi tugas yang minggu ini terakhir dikumpulkan 2 minggu lagi. Jadi silahkan dipelajari, Bajik beri kelonggaran. Silahkan dipelajari, dilengkapi tugasnya yang belum diupload lagi. Yang Bajik kembalikan tugasnya dan belum dinilai, diperbaiki, diupload lagi, di-turn in, jangan lupa di-turn in. Sudah ada nilai sudah ada filenya tetapi belum di-turn in. Uploadnya ya di link kemarin toh. Bu, kemarin kan salah ngirim filenya Bu, itu sudah di-upload tapi Classroom-nya ngupload ulang. Bentuknya apa? Kalau Word atau Dokumen. PDF, kalau Word atau PDF bisa dibaca, tapi kalau RAR atau zip, Bajik nggak bisa download. Itu. Word Bu bentuknya. Kalau Word di situ nggak apa-apa. Nanti Bajik cek lagi ya untuk yang belum mengumpulkan. Ada lagi? Enggak. Enggak ya? Oke, kalau sudah Bajik cukupkan sekian. Tadi dapat salam dari Buria kepada S11 RPL 123. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan, tetap semangat belajar. Semoga segera kita bisa bertemu tatap muka langsung di sini ya. Oke, saya cukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.